Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabawati Budi Utami, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Sumber, Kabupaten Rembang. Dan perkenalkan rekan saya Ibu Suryati dari SMK Negeri 1 Sumber mengampu mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum melaksanakan observasi dengan Bu Suryati. Bu Suryati sudah siap untuk melakukan kegiatan pra-observasi? Oke. Jadi bagaimana kabarnya, Bu? Oke. Pembelajarannya lancar, Bu, di kelas? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya, Bu, saya mau menanyakan, ini nanti kan di awal nanti kita melakukan kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu. Untuk kegiatan pra-observasi ada beberapa pertanyaan nih, Bu, yang nanti mohon maaf akan saya sampaikan ke Ibu agar nanti jalannya observasi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama, saya mulai ya, Bu, siap ya? Oke, untuk yang pertama nih, Bu, terkait tujuan pembelajaran. Nanti ketika saya akan melakukan observasi, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu tentang apa, Bu? Oke, baik. Untuk perencanaan nanti ya, pas saat observasi nanti, saya sudah merencanakan terkait tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu yaitu mengidentifikasi cara yang tepat untuk merangkum data secara statistika. Karena ini kebetulan nanti saya mengajar di kelas 12 tentang statistika seperti itu. Jadi nanti tujuan pembelajaran dari Bu Suryati adalah mengidentifikasi cara pengumpulan data ya, statistika. Secara statistika. Oke, merangkum data secara statistika. Oke. Kemudian area pengembangannya akan dicapai, Bu, nanti ketika pembelajaran. Ya. Untuk area pengembangannya itu sendiri terkait pengetahuan ya. Target saya nanti anak itu yang jelas memahami materi terlebih dahulu yang akan saya sampaikan dan nanti kita share belajar bersama, kemudian harapannya mereka menguasai materinya. Kemudian secara keterampilan mereka mampu menyajikan data dalam bentuk statistik, karena itu jelas nanti harapan saya mereka bisa mengaplikasikan juga dalam kehidupan kontekstual mereka seperti itu. Jadi nanti area pengembangan Bu Suryati ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya akan memahami materi, kemudian selain itu menguasai materinya nanti ya, Bu, tentang statistika ya. Kemudian untuk keterampilannya adalah menyajikan data secara statistik sesuai dengan ya kontekstual gitu. Oke, Bu. Kemudian, Bu, untuk rancangan pembelajaran bisa diceritakan, bisa jadi mulai dari strateginya, model atau metodenya kayak gitu. Baik, pada rancangan pembelajaran saya nanti saya itu akan menerapkan pembelajaran berbasis IT ya, karena mau tidak mau kita dituntut juga untuk sedikit banyak mulai menerapkan IT dalam pembelajaran, apalagi di generasi kita saat ini. Selain itu juga secara spesifiknya saya mengambil media pembelajaran Quizzes ya. Kebetulan sekarang Quizzes sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID kita ya, Bu. Jadi ya setidaknya kita mengoptimalkan penggunaan media Quizzes untuk anak-anak, dan harapan saya mereka nanti akan tertarik karena kita bisa menggunakan Quizzes itu serasa anak main game, karena kita tahu toh anak-anak kita terutama kelas laki-laki itu hobinya main game. Jadi harapan saya bisa teralihkan dengan Quizzes itu tadi seperti itu. Saya tertarik nih, Bu, nanti berarti pembelajarannya menggunakan IT Ya, dan lebih utamanya menggunakan Quizzes. Ya, lah, nanti pelaksanaannya di kelas nanti seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Pelaksanaan gini, sebelumnya tentunya saya sudah
menyiapkan dulu ya soal yang saya buat di kuisis nanti di akun saya. Kemudian itu nanti akan saya tugaskan ke anak dengan saya share dulu linknya, kemudian di grup kelas ya tentunya saya share dulu linknya di grup kelas, kemudian nanti anak-anak bisa join menggunakan HP mereka masing-masing. Dan semoga saja nanti pas pelaksanaan lancar, wifi-nya mendukung, jadi anak-anak tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Kemudian nanti harapan saya mereka ada keseruan sendiri dalam pembelajaran, karena nanti kan di kuisis itu mereka bisa tahu peringkat berapa mereka nanti di dalam pekerjaan soal itu. Jadi nanti sistemnya saya buat seperti game, terus nanti mereka langsung bisa melihat jawaban mereka benar atau salah. Saya rasa itu nanti harapan saya ya, karena ini belum terlaksana, harapan saya nanti mereka tertantang dan juga ada keseruan tersendiri, tidak bosan atau ya menganggap pembelajaran matematika itu seperti game lah, seperti mereka kalau bermain game pada biasanya seperti itu. Jadi nanti Bu Suryati sebelumnya sudah mempersiapkan soal-soalnya terlebih dahulu, kemudian di-share linknya di grup WA, grup kelas, WA kelas, habis itu baru nanti pelaksanaannya menggunakan kuis seperti itu ya. Berarti seperti game kayak gitu ya Bu ya? Betul sekali, nanti mereka asik dengan HP-nya, join dulu ya, join dulu. Terus kemudian mereka mulai mengerjakan soal, tentunya itu nanti skornya itu akan dipengaruhi juga dengan kecepatan mereka. Jadi mereka akan seru-seruan, cepet-cepetan juga mengerjakannya, dan harapan saya itu nanti mereka bisa berfokus dengan soal itu tanpa harus menghiraukan hal-hal lain. Nah, misalkan langsung fokus dengan soal-soal yang mereka kerjakan, dan tentunya setelah mereka selesai semua mengerjakan, akan terlihat saya tampilkan peringkat mana yang tertinggi. Itu pun dia langsung bisa tahu sebenarnya, oh saya peringkat 1, peringkat 2 itu bisa kelihatan, dan nanti akan saya tampilkan pembahasannya supaya mereka tahu, oh ya saya itu benar mengerjakan benar karena ini salahnya di sini, seperti itu. Wah, sepertinya seru sekali ya Bu ya, karena itu kan game dan ada peringkatnya ya. Wah. Biar mereka juga tertantang. Kira-kira kapan itu Bu mau pelaksananya? Insya Allah minggu depan. Minggu depan ya? Kebetulan saya ngajar materi ini tuh di kelas 12 TKRB. Ya, insya Allah. Oke, minggu depan ya di kelas 12 TKRB. Nanti berarti untuk jam berapa Bu? Jam 1-2. Oh, jam ke 1-2 ya? Berarti besok minggu depan saya akan melaksanakan observasi di kelas 12 TKRB ya, jam ke 1-2, jam 7 ya Bu ya? Sampai jam setengah 9 ya. Oke. Jadi nanti Bu, saya sedikit menginformasikan. Ketika nanti saya melakukan observasi, nanti itu saya akan mencatat semua kegiatan Ibu, kemudian ada rubriknya juga. Kemudian apakah sudah sesuai dengan kriterianya kayak gitu. Intinya semua nanti yang ketika saya observasi ya berjalan seperti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas kayak gitu ya Bu ya. Oke Bu, di akhir percakapan ini nih Bu, yang Ibu dapatkan dari percakapan di pra-observasi ini apa ya Bu? Tentunya saya jadi dimikir ya, oh ya berarti saya harus lebih siap ini, apa yang akan saya ajarkan nanti, apa yang perlu saya persiapkan, tentunya juga poin-poin kriteria apa saja yang harus saya penuhi nanti supaya nanti saya terlihat juga lebih siap, dan ya dengan harapan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Mohon bantuannya dan kerjasamanya ya Bu untuk minggu depan, dan saya juga seperti itu. Persiapkan dengan sebaik mungkin ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Suryati. Terima kasih untuk percakapan pra observasi. Demikian akan dilanjutkan dengan observasi untuk minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat nggih? Oke. Sebelumnya mari kita awali dulu pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk disiapkan berdoa. Doa mulai. Saya. Baik, hari ini apakah masuk semua atau ada yang tidak masuk? Siapa yang masuk? Mas Yusuf. Terus siapa lagi? Terus? Oke. Itu ada izinnya atau tidak? Tidak ada. Oke. Tolong ya, ketua kelas nanti bisa di list di grup, tulis keterangannya, yang alfa tulis alfa ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, pada kesempatan pertemuan kali ini kita lanjutkan kemarin. Kita sudah sempat membahas sedikit materi di jam pertama kemarin. Kita sudah sedikit bahas materi terkait apa kemarin? Statistika. Oke. Jaketnya dilepas. Oke, namun sebelum kita ke materi ya, karena masih pagi, untuk ngecek saja masih ngantuk atau sudah fokus. Hari ini coba Ibu akan mengecek konsentrasi kalian. Tirukan apa yang Ibu ucapkan ya. Siap? Oke. Yusani iki yo nanti ya setelah ini ya. Oke. Tirukan apa yang Ibu ucapkan setelah ini ya. Oke. Ayam, itik, ayam, ayam, itik ayam, itik. Berapa kali Bu tadi menyebut itik? 3. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? 4. Yakin 4? Berarti kalian belum fokus ya. Oke. Berapa kali? 5. Oke, sudah. Seperti sudah tidak ngantuk, meskipun tidak fokus ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kemarin. Kita kemarin sudah sedikit membahas terkait statistika ya, manfaat di masyarakat ataupun di nanti ketika kalian di dunia kerja. Salah satunya calon cari-cari ini ya, statistika harus sedikit banyak. Kalian nanti bisa mengaplikasikan ketika ada di antara kalian yang nanti siapa tahu ya jadi sekdes di desa kalian masing-masing. Oke, kemarin kita sudah sedikit membahas bahwa data itu bisa kita sajikan dalam bentuk apa? Diagram. Ada diagram apa saja kemarin? Lingkaran cerdas. Terus ada apa lagi? Tabel cerdas. Terus ada apa lagi? Diagram garis. Terus diagram yang khusus biasanya untuk menunjukkan ya perbandingan bisa. Itu kemarin diagram apa? Ada diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, ada juga tabel. Oke ya. Jadi kemarin ada diagram lingkaran sudah kita bahas, kemudian diagram garis ada, kemudian ada juga diagram batang salah satunya. Oke, masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang aku akan mencoba cek kemampuan kalian, dan hari ini kita akan menggunakan kuisis ya. Materi yang sedikit kita bahas kemarin akan Ibu cek kepemahaman kalian dengan kuisis. Coba sekarang keluarkan HP-nya masing-masing. Nah, kita akan ke game ya. Pagi-pagi biar ngantuk kita akan game. Mobile Legends. Akan Ibu share di grup kelas kalian. Oke.
Grup kelas kalian 12 TKRB. Oke, sudah. Klik di situ linknya quizzes. Kalau di situ diminta mengisikan kode, silakan ketikkan kode itu. Tapi kalau tidak, langsung saja bisa. Sudah itu. Bisa? Itu kamu bisa pilih. Ada diminta untuk mengisikan email. Oke. Itu pilih itu aja, yang pakai Google aja, masuk dengan Google. Ada. Oke. Terus di situ kan isi musik ada, klik aja. Ada toh? Musik diklik aja. Terus di situ ada meme, ada efek suara, sudah. Terus pencet game. Di situ nanti kamu akan punya nama file ya. Wifi-nya bisa kan? Sekolah nih. Apa? Join saja itu udah join, langsung join. Yes. Join. Terus. Coba Ibu lihat. Ini. Dalam. Sekolah. Oke. Nggih. Ini masih memimpin. Jalan wakil. Wifi-nya pakai wifi ya? Betul. Gimana? Ini bro, tak Ya, bentar. Mulai game. Mulai game, Mas. Mulai game. Gabung. Kode game masukkan itu tadi yang Ibu share di grup. Yes. Mulai game. Set. Pemimpin skor sementara masih Mas. Gimana? Mas, kakinya yang baik. Ini Dalam. maksudnya gimana ini? Main game itu loh mulai lah wes. Yo nge-game itu soal kemarin. Waktu habis mulai. Tadi gitu aja. Sudah mulai dulu. Wih, ngitung bareng cah. Kalau salah itu. Kenapa? Oh. Gambarnya ada yang tidak keluar, berarti sinyalnya. Ya itu lanjutkan. Apa itu? Kode game sensi ya. Gabung. Kode game tidak valid. Gabung. Oh. Mas Bolang Gaming masih memimpin skor ya. Ini tuh cepet-cepetan loh. Kamu kira hanya benar salah? Enggak. Semakin cepat kalian mengerjakan, kalian akan mendapatkan itu tadi reward. Jadi peringkatnya atas. Jadi peringkat atas itu bukan hanya sekedar dipengaruhi betul salahnya kalian menjawab, tapi juga kecepatan. Ingat, sudah kelas 12 mulai latihan untuk mengerjakan soal itu dalam waktu yang lebih singkat. Jadi penuh konsentrasi. Karena ini tadi kan memang kemarin kita akan membahasnya ya hanya 1 jam pelajaran saja ya, untuk membahas terkait diagram batang, garis maupun diagram lingkaran terkait penyajian data. Dan tadi berdasarkan pengamatan Ibu selama kalian mengerjakan itu keren ya, ada yang benar-benar dihitung ya, diuret-uret. Nah, jadi tidak asal klak-klik saja. Nah, dan itu pun ada beberapa soal yang tanpa mikir ya.
tinggal mbok sawang soalnya, klik langsung ketemu jawabannya. Karena materi ini kan tidak menuntut kalian untuk betul-betul menghitung, ya kan? Ada beberapa yang cukup kalian tahu, oh ya, ini bisa bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ya masa soal matematika itu sama. Nek matematika sama terus ya. Oke, bentar ya. Oke, baik semuanya. Perhatikan, tolong HP-nya letakkan dulu lah ya. Kita bahas tadi ini coba memainkan sebagai siswa ini. Tadi kalau soal ini tadi jawaban kalian apa? Apa? Perhatikan sekarang ini. Oke, good job, bagus. Next. Loh, keliru ya. Resiko ya. Loh, ini kan ibu memerankan sebagai kalian kok. Oke, yang berikutnya apa? Apa ini? Biru. Jawabannya apa kok biru? Apa fungsi utama dari diagram batang? Apakah betul dalam bentuk teks atau menggambarkan hubungan antara data atau mengirim total data atau membandingkan data secara visual itu gambarannya ya? Oke, merah oke, kita coba. Wis ngeri ya. Oke, good job, bagus. Keren loh kalian. Sudah ya, tidak ada masalah nggih. Semuanya bisa ya Mas? Semuanya bisa ya? Adakah pertanyaan? Jadi dari yang kita mainkan game tadi, kesimpulannya bahwa ada beberapa jenis penyajian data. Ada yang bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis maupun dalam bentuk tabel. Dan untuk mengerjakan soal game itu tadi, kalian benar-benar butuh mengamati data tersebut. Tidak semua soal itu perlu dihitung, ya toh? Tapi benar-benar dicermati apa yang disajikan pada soal itu tadi. Baik itu dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang maupun diagram lingkaran. Adakah pertanyaan? Sudah bisa semua? Aman nggih materi ini nggih? Oke, next time kita akan bahas terkait apa itu pengertian min, media, modus dan sebagainya ya. Nanti di rumah coba searching saja di Google boleh, atau yang ada buku referensinya boleh terkait materi tersebut. Terkait tadi apa itu mean atau rata-rata, modus, dan median. Sampai sini paham? Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ibu minta maaf atas kesalahan Ibu selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tadi
sudah diatasi dengan cara untuk yang area pengembangannya, area pengembangan ada kemarin itu sebelum di percakapan kita ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya kan siswa dapat memahami menguasai materi, kemudian keterampilannya menyajikan data secara statistik sesuai dengan kontekstual kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana Bu kita sudah melakukan ada pengembangan itu untuk pengetahuan alhamdulillah mereka sudah menguasai materi terkait pengajian data, kemudian jadi mereka tahu misalkan ada kasus data semacam ini disajikan dengan data apa, apakah dengan diagram batang, apakah dengan diagram lingkaran, itu mereka sudah cukup tahu. Kemudian keterampilannya karena kemarin juga fokusnya ke kontekstual gini, semisal kemarin saya contohkan di desa mereka masing-masing, saya minta untuk mereka mengamati grafik atau tabel atau diagram yang ada di balai desa mereka ketika menyajikan data, misalkan penghasilan penduduk, misalkan data jumlah penduduk, itu cocoknya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, ataukah diagram batang, ataukah diagram lingkaran, dan mereka sudah menguasai hal ini, sudah bisa membedakan kiranya penyajian data yang tepat untuk menggunakan aplikasi. Jadi bagi masing-masing di area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya sudah tersedia ya Bu. Alhamdulillahnya sudah tersedia untuk area pengetahuan dan keterampilan. Jadi kemarin pembelajarannya sukses ya Bu ya. Meski masih ada kendala gaji. Tapi untuk intinya materinya pembelajarannya itu dapat lah ya. Kemudian Bu, untuk rencana tidak lanjut dari kendala yang sudah dialami ya, rencana tidak lanjutnya Karena kan terkait wifi itu sarana prasarana yang mungkin nanti akan saya sampaikan ke pihak sekolah, terutama di Bapak Sarpras, supaya nanti terkait wifi-nya bisa istilahnya supaya nanti bisa lebih lancar lagi penggunaan wifi-nya stabil. Karena jujur ya, karena sekarang kan juga banyak guru yang menjanjikan wifi dalam pembelajarannya. Kalau tidak semua siswa kita itu punya kuota ibu di sini ya. Banyak anak yang menggunakan wifi untuk akses pembelajaran. Jadi rasanya itu waktu di kelas itu menggunakan tethering. Jadi enggak selamanya akan seperti itu. Tidak Tethering terus. aplikasi yang nanti punya yang lainnya. Iya. Jadi jalan-jalannya akan konsultasi ke pihak sekolah. Itu akan wifi-nya berjalan dengan lancar. Kemudian ada pertanyaan lanjutan untuk rencana pengembangan diri dari mulai dari aktivitasnya pengembangan itu dilakukan seperti itu. Gini, untuk pengembangan diri saya sendiri tentunya masih banyak kekurangan dan masih banyak hal yang saya lakukan untuk mengembangkan kemampuan diri saya, potensi saya. Terutama itu mungkin kedepannya saya perlu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan IT. Jadi tidak hanya fisik saja, kedepannya saya bisa mengikuti mungkin dengan media-media yang lain. Yang pertama ya terkait kompetensi saya di bidang IT. Kemudian berikutnya lagi juga mungkin saya juga akan banyak sharing atau banyak bertanya, diskusi dengan teman-teman rekan sejawat terkait penerapan pembelajaran yang lebih menarik supaya nanti anak-anak menyenangkan mengikuti pembelajaran saya, dan juga mungkin membaca referensi yang saya perlukan meningkatkan
mengajak teman-teman sekolah ini supaya bersama-sama meningkatkan kemampuan keberhasilannya tadi untuk yakin tentunya satu hubungan dengan kepala sekolah itu tentu karena mungkin saya butuh apa ya istilahnya nanti diberi kesempatan di Kombel untuk sharing pembahasan dari hasil pelatihan yang saya dapatkan itu tentunya sangat penting bagi saya. Kemudian juga teman-teman tentunya karena nanti kalau cuma saya kalau nanti mengajak teman-teman tapi saya lihat teman-temannya tidak pada antusias nanti juga tidak bisa terlaksanakan. ini Pak soalnya dan untuk pasangan di pelatihan itu kan pengembangan diri ya. Secepatnya karena alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai juga mengikuti pelatihan misalkan kemarin yang ini untuk AI-nya kemudian bisnis yang kemarin sendiri terus juga master trainer sudah mulai saya lakukan pengembangan. Jadi sudah pengembangan dan untuk dilakukan yang kira sudah bahwa rencana pengembangan ini semoga banyak diwujudkan dan nanti saya juga akan mendapatkan ilmu dari terima kasih untuk percakapan pasca observasi kali ini. Monggo Mas Suryati kalau masih ada kegiatan aja